Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua. Video kali ini kita akan bahas ya salah satu emiten yang saat ini masih suspend ya. Dan nanti juga akan RI ya di tahun ini ya untuk GIAA ya atau Garuda Indonesia. Oke, sebelum kita akan ke analisanya, kita disclaimer ya bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi ya untuk teman-teman investor atau trader ya. Bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait ya di video ini. Oke, saham GIAA ini masih suspend ya, dan ini close di 2222 ya, 224 atau 222. Nah, kita lihat untuk fundamental. Nah, untuk fundamental teman pasti tahulah ini rugi ya, hampir di pilot. Nah, ini untuk ini ya. Kita lihat untuk laporan keuangan GIGA ini untuk di kuartal 1 2002 belum ada ya, belum ada, jadi kita pakai 2021 tahunan belum muncul juga ini, jadi kita pakai triwulan 3 ya atau kuartal 3 2001 nggak muncul juga, kuartal 2 sorry ini belum masukin ternyata, ntar masukin dulu. Ini ada ya annualnya 2001 annual tahunan belum keluar ya untuk tahunannya. Terus kita pakai kuartal ketiga, apakah udah keluar kuartal ketiga? Ini udah ada ya, ini kuartal ketiga. Nah teman-teman kalau nyari gini belakangnya PDF ya, biasanya belakangnya PDF. Nah ini contohnya kayak gini, FS ini ya, GIAA ini FS financial statement biasanya kepanjangannya. Nah ini akan muncul seperti ini ya, laporan posisi keuangan konsolidasi ya, 30 September nah, tidak diaudit, dan 31 Desember 2020. Nah ini dinyatakan dalam bentuk dolar. Nanti teman cek di sini ya, apakah bentuknya ribuan, jutaan, atau dolar, atau udah rupiah ya. Jadi kalau dolar gini dikalikan dolar ya, jangan sampai ini dikira 9 miliar ya, bukan, ini 9 miliar US dollar ya. Nah, oke, kita lihat untuk aset nih. Kalau kita aset lihat dari 31 12 ya, di kuartal kemarin, kalau bandingin dengan saat ini ya, ini turun ya dari 10,7 miliar ya, turun ke 9,4 miliar US dollar ya untuk asetnya. Nah kita simpel aja ya untuk analisanya, nggak ke detail karena kita tahu ini perusahaan rugi. Tapi nggak apa-apa, kita sambil pelajari ya untuk laporan keuangannya. Nah ini kita lihat liabilitasnya ini 13 miliar ya. Kalau kita lihat dengan asetnya ini pasti ekuitasnya akan minus ya, 9 miliar berbanding 13 nih ya. Kita lihat untuk ekuitasnya ya, minusnya 3,6 US dollar ya, minusnya. Tinggal dikalikan kursus saat ini ya, berapa itu minusnya untuk ekuitasnya, minusnya GIAA ekuitasnya minus gitu guys ya, 3,6 US dollar untuk minusnya ekuitas di GIAA. Ini untuk pendapatan usaha ini juga turun ya, kalau kita bandingin 2020, kalau 21 ini turun ya. Jadi, tapi kalau 2022 harusnya udah recovery ya, udah naik harusnya, karena mungkin COVID-nya udah nggak seperti dulu, dan ini udah ini ya, mungkin udah rame penerbangan. Tapi ruginya ya lumayan besar guys, mungkin beberapa tahun lah ini bisa cuan ya perusahaan ini. Pendapatannya turun minus bahkan ya, karena untuk operasionalnya tinggi ya, beban usahanya 1,9, pendapatannya cuma 900 juta US dollar, dan ini 1,9 miliar, jadi hampir 1 miliar sendiri untuk kerugian di periode ini ya, sampai kuartal ketiga ini ya. Jadi PS nya juga minus ya, minus 0,6 US dollar. Nah, oke, dari segi fundamental ini teman cek sendirilah kalau mau lihat cash flow nya.
Tapi kalau kita cek deh, kalau cash flow-nya ini masih positif ya, walaupun turun ya. Ini masih positif dari cash flow operasional. Untuk arus kas dari investasi ini minus, untuk pendanaan nah ini masih positif ya, tapi untuk kas setara kas kredit periode masih positif juga ya. Untung kasnya masih positif, belum minus. Oke, kita lihat untuk ini juga mau RI ya. Nah, ini RI. Ini rencana penambah modal dengan memberikan HMETD. Nah, ini penambahnya sekitar 7,5 ya. Ini lewatnya PMN, nanti penyertaan modal negara ya. Nanti lewatnya RI. Sekitar ini saham yang dikeluarin ya. 200 sekian miliar ya, lembar. Banyak banget ya. Atau sebesar 87144% ya dari modal yang ditempatkan. Nah, harganya segini ya, di 459 untuk pelaksanaan ya, harganya segitu. Jadi teman-teman nanti kalau mau RI ya, harganya di 459, harga saat ini di 22. Kalau nggak dikerek naik ya ngapain beli di RI untuk masyarakat ya. Tapi beli langsung aja di karena lebih murah ya di reguler. Nah, ini untuk RI-nya ya. Terus fakta yang menarik lagi ini ya, ini Trans Airways ya. Ini grupnya CT Group ya. CT Group Pak R. Tanjung itu. Ini PT Trans Airways ini nambah lagi di 2021 seingat saya. Bener kan? 2001 sekitar Mei ya, 2001. Di bulan Mei ini dari 25,81% ya naik ke 28,26, hampir 3% ya untuk pembelian lagi ya. Dan ini hampir 300 miliaran ya. Dan average-nya nah ini sangat tinggi ya. Di 499 ya, hampir 500 ya average-nya dari pembelian ini. Sekitar ini jumlahnya ya. 635.79.900 saham ini ya. Jumlahnya yang dibeli. Nah, dan ini sebelumnya itu Trans Airways ini juga beli ya. Kalau dari data yang aku catat dulu tuh waktu dari IPO itu kan dapat IPO diskon itu 640 ya, 640 seingat saya segitu. Terus 2017 kayaknya beli lagi ya, waktu harganya turun tuh sekitar 318-an lah ya. Itu dari catatanku segitu guys. Karena ini aku nggak bisa bagi ya untuk datanya, karena di sini sampai cuma mentoknya ini ya. Jadi nggak bisa nunjukin ke teman-teman. Cuma mungkin teman yang dulu ada data pasti masih ingat ya. Aku mah ada datanya dulu. Nah, ini cuma sampai 2019 guys, sudah nggak bisa lagi ya untuk data dulunya. Oke ya, kalau kita rata-rata average-nya sekitar di 400 sampai 500-an lah ya untuk average-nya ini, karena sempat average down di 318-an ya. Nah, segitu average-nya. Kurang lebih segitulah average-nya dari Trans Airways. Mungkin kalau tak rata-rata sekitar di gram 400 sampai 500 tuh average-nya dari Trans Airways. Jadi kesangkut ya istilahnya ini sangkut ya, karena harga normal saat ini di 22 ya. Nah, oke, jadi gimana manfaatinnya ya? Nanti kita akan tahu, ini masih suspend ya, jadi nggak bisa diapa-apain. Karena untuk transaksi juga di suspend ya, nggak bisa. Nah, nanti ketika ini udah open suspend kan akan jalan ya, seperti nanti kayak CMPP juga sama kan, itu juga di suspend kemarin terus dibuka lagi, sekarang udah lumayan ini ya, udah ada liquid ya, ada transaksi lah. Nanti ketika ini udah ada transaksi dan udah ada base ya, kita bisa inilah titip sendal lah, karena ini ya ada barang yang sangkut, masa nggak mau diselamatin sih. Nah gitu ya, cuma nggak tahu ya apakah nanti ini time frame-nya kan pasti panjang ya kalau untuk investor gede-gede itu. Nah biasanya kalau setelah open suspend ini pasti akan bergerak harganya ya, entah ke bawah atau naik ke atas ya. Tapi dari data tersebut ya kita tahulah ada yang sangkut ya, minimal naikin dikit-dikit lah. Jadi nanti kita bisa manfaatin proses kenaikannya tersebut. Nanti kalau kita lihat ke average-nya sampai ke 500 saja ya, 500 itu sekitar di sini ya.
Nah, masih ada sekitar 125% ya. Kalau ke 400, anggap aja average-nya 400, berarti sekitar ini ya. Nah, sekitar ini ya 79, terus atau 80%-an lah ya untuk kenaikan kalau sampai naik. Karena waktu dulu walaupun masih rugi, ini juga ini udah bumper naik ya ke 600, cuma ini kan turun waktu Covid kemarin ya. Covid turun, terus sempat naik juga Desember tersebut sebelum ke pembantaian massal ya. Ini kan banyak ya pembantaian di sini waktu awal tahun ya. Mungkin teman yang dulu udah masuk di bursa pasti ingat ya, awal tahun ini ada pembantaian dari saham farmasi ya. Semua turun ini sampai jatuh ke sini ya, lalu naik dan saat ini udah ke 7.000 indeks kita ya. Dan ini masih suspend, jadi nanti fakta menaiknya gitu ya, ada RI nya di 459, ada yang sangkut tadi average-nya kurang lebih di 400 sampai 500. Tadi yang jelas tadi 499 ya, itu udah jelas. Untuk data yang dulu karena ini nggak bisa tak buka sampai ini ya, jadi saya cuma bisa bilang aja sekitar 640 ya dulu sampai dan 300-an lah ya. Nah, nanti tinggal di ini teman-teman ya. Ya average-nya kalau lebih ya sekitar di 400-an sampai 500 average-nya dari Trans Airways ya, ini yang kesangkut. Oke, seputar ini guys ya, sekilas untuk berbagi infonya, mungkin untuk menjadi view untuk teman-teman investor atau trader ya. Ya nanti ketika saham ini dibuka, jadi ada yang sangkut ya guys gitu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Kalau ada pertanyaan silahkan aja tulis komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.